Oke teman-teman, sebelum masuk ke video tutorialnya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan menekan tombol lonceng untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahmat Jatnika di channel RNE Tutorial. Kali ini di part 5 atau bagian 5 saya akan menjelaskan di e-learning guru, yaitu di bagian cara pengisian rencana pembelajaran ya. Ini yang perlu Bapak dan Ibu harus perhatikan ya. Yang pertama, Bapak dan Ibu masuk dulu ke akunnya masing-masing. Nah, sini sudah masuk ya. Terus Bapak dan Ibu masuk ke kelas TIK 7A ya, TIK 7A. TIK 7A. Nah, di sini ada rencana pembelajaran. Nah, di sini tinggal klik rencana pembelajarannya. Nah, terus di sini masih kosong ya, masih kosong rencana pembelajarannya. Langsung di sini ada namanya buat rencana pembelajaran. Nah, di sini yang perlu Bapak perhatikan ya, untuk membuat rencana pembelajaran, Bapak dan Ibu harus pas jam yang akan Bapak ajarkan, ya Bapak dan Ibu ajarkan. Jangan ini perlu diperhatikan, Bapak dan Ibu jangan membuat rencana pembelajaran itu semua ya. Maksud semua itu diisi semua dulu ya. Jadi kalau bisa rencana pembelajaran itu sebelum kita mengajar ya, misalkan jam ketiga keempat saya mengajar. Jadi Bapak dan Ibu mengisinya itu sebelum jam ketiga keempat, misalkan jam kedua ya, jam kedua. Di jam kedua gitu, Bapak dan Ibu harus mengisi. Kalau misalkan Bapak dan Ibu sudah mengisi semuanya ya, setiap pertemuan ya, itu pasti nanti misalkan pertemuan ke-1 itu belum tuntas ya, nanti di minggu kedepannya itu sudah melanjutkan ke pertemuan kedua ya. Jadi siswa itu belum tuntas di pertemuan ke-1 itu. Jadi diharapkan ya, menurut saya itu mengisi rencana pembelajaran itu sebelum kita melakukan belajar mengajar di kelas itu ya, sebelumnya ya, jangan diisi langsung semua pertemuan itu diisi semua ya. Jadi diisinya sebelum kita mengajar ya. Di sini misalkan saya akan mengajar di kelas 7A ya, di kelas 7A jam ketiga keempat hari Rabu ya, misalkan hari Rabu kita klik. Nah, di sini kita pilih ya, ini kan tanggal 17 hari Rabu, jamnya lihat di jadwal mengajar Bapak dan Ibu ya. Saya mengajarnya itu di jam ketiga sampai jam keempat, atau kalau 3 jam itu sampai jam kelima ya, jam kelima. Lihat di jamnya itu ya, di jadwal. Terus pilih pertemuannya itu pertemuan keberapa ya, pertemuan keberapa. Misalkan ini kan sudah, kalau di sekolah saya itu sudah yang sebelumnya sudah mengajar ya, misalkan ini sudah pertemuan ke-10 ya, ke-10. Nah, pertemuan ke-10. Terus materinya itu lihat dari KD ya, apakah mau mengisi mengajar di pengetahuan atau keterampilan. Kita klik misalkan saya di pengetahuan. Nah, di sininya yang misalkan ini udah diajarkan
kita meneruskan pembelajaran ke pertemuan selanjutnya ya. Misalkan bagian ketiga ya, memahami visual dari demo ya, maaf, dari demo dan tutorial. Nah, yang ini. Jadi di sininya juga diisi memahami, misalkan program visual, memahami program visual dari demo dan tutorial. Nah, terus di sini ada namanya tujuan pembelajaran, metode, media, kegiatan. Itu sifatnya opsional, mau diisi boleh ya, tidak diisi juga tidak apa-apa. Yang penting yang ada tanda bintang ini ya harus diisi ya, harus diisi. Nah, harus diisi tuh ya, yang harus diisi itu ada tanda bintangnya ya kan. Sudah diisi ya, langsung simpan. Nah, di sini saya akan mengajar nanti jam ketiga sampai jam kelima ya. Otomatis nanti ke siswanya juga itu ada rencana pembelajaran buat hari ini ya. Buat hari ini kita lihat ya di akun siswa. Maaf, ini Rahmat kelas 7B ya. Kita masuk ke siswa yang di 7A. Sekarang Aditya ya. Saya mengisinya rencana pembelajaran di kelas 7A. Nah, ini atas nama Aditya ya. Nama Aditya Pratama, itu kelas 7A ya. Nah, di sini tinggal Aditya tinggal pilih kelas online yang pelajaran TIK. Ya, ini TIK 7A. Klik. Nah, jadi di sini rencana pembelajaran di siswa otomatis ada ya. Jadi siswa bisa melihat langsung pelajaran apa yang akan dibahas ya pada hari itu. Terus di standar KD-nya itu juga ada ya di siswa. Terus ketuntasannya juga ada ya. Ada tadi yang sudah saya isi ya di bagian gurunya di akun guru. Nah, di sini sudah ada ya. Jadi siswa itu bisa melihat pelajaran apa yang hari ini akan dibahas ya. Kalau diisi semua itu otomatis ke siswa juga pasti ada ya, ada. Tapi saya sarankan itu diisinya satu persatu aja ya, satu persatu saja. Nah, sini ya, misalkan sudah ya, berarti ini bisa dikirim ke kelas lain. Misalkan di kelas 7B saya mengajar pada hari Kamis ya, hari Kamis ya, itu bisa dikirim. Ini bisa dikirim pada hari Kamis. Langsung saja ke time kelas, copy kelas, langsung ke 7B. Ininya rencana pembelajaran saja di checklistnya 7B. Nah, copy kelas. Ini 7B ya. Copy kelas, oke. Jadi Bapak dan Ibu tidak usah mengetik lagi. Nah, lihat rencana pembelajarannya. Nah, di sini kan masih Rabu ya. Nah, seharusnya saya itu mengajar di kelas 7B pada hari Kamis. Misalkan ini tinggal edit, terus ininya tanggal 18, jamnya misalkan saya itu di kelas
7B itu 1 dan 2. Nah, kita pilih. Itu ya. Ininya masih sama, masih pengetahuan, ini program visual KD ya, masih KD ininya, terus langsung simpan. Nah, begitu caranya ya. Jadi otomatis di kelas 7B di anak juga ada ya ini. Nah, misalkan ini sudah mengajar di kelas 7B, di selanjutnya di kelas 7C bisa kirim lagi ya. Jadi tidak usah mengetik lagi Bapak dan Ibu ya. Ke time kelas, copy kelas, kita kirim bahan rencana pembelajarannya ke kelas 7C. Misalkan di kelas 7C saya mengajar di hari Sabtu, tinggal copy kelas, oke. Nah, rencana pembelajaran. Nah, di sini masih hari Kamis, kita ubah hari Sabtu tanggal 20 jam ke, misalkan saya mengajar di jam 7 dan 8. Nah, itu langsung simpan. Nah, begitu caranya ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu diharapkan menurut saya untuk pengisian rencana pembelajaran itu saat mau mengajar ya. Kalau misalkan sudah diisi semua dan pertemuan tersebut belum tuntas, otomatis di pertemuan selanjutnya itu akan melanjutkan ya. Misalkan pertemuan ke-10 itu saya belum selesai tuntas ya. Jadi di pertemuan minggu depannya juga bisa kita isi lagi ya. Misalkan saya buat lagi ya, ini pertemuan ke-10, misalkan di 7A dulu ya, 7A rencana pembelajaran itu di pertemuan ke-10 itu belum selesai ya, belum selesai. Jadi kita buat lagi ya, buat lagi. Nah, tapi kalau ini harus di copy paste dulu ya biar cepat, yang bahasan materinya copy. Nah, tinggal kita buat rencana pembelajaran tadi hari Rabu ya, tapi tanggal 24 yang minggu depannya ya. Ini kan belum selesai pelajaran ketiga sampai ke 5, itu pertemuannya masih 10 ya. Bahasan materinya tadi saya sudah kopikan, ininya pengetahuan, ininya memahami ya. Terus simpan. Nah, otomatis ini masih melanjutkan pertemuan ke-10 ya. Pertemuan ke-10 ya. Kalau misalkan di kelas 7C pertemuan 10 sudah selesai, langsung pertemuan ke-11. Pasti tiap kelas itu beda-beda ya, ada yang belum tuntas, ada yang sudah tuntas ya. Diharapkan itu sekali lagi menurut saya itu diisinya sebelum saat kita mengajar, jangan diisi semua sampai akhir semester ya, karena kan takutnya pelajaran pertemuan tersebut, misalnya pertemuan 10 itu belum tuntas ya, belum tuntas. Bisa dimengerti, mungkin Bapak Ibu bisa dimengerti ya maksud penjelasan saya ini. Jadi caranya begitu ya. Nanti saya jelaskan, kalau Bapak dan Ibu tidak dimengerti silahkan komen di komentar ya, kalau tidak jelas, atau untuk khususnya kepada guru, Bapak dan Ibu guru MTSSPK bisa tanyakan langsung ke saya ya, langsung ke saya. Misalkan ininya melebihi 25 kali bisa diedit di pengaturan kelas ya pertemuannya, takutnya melebihi ya.
Ya, contohkan dulu kita diisi yang 25. Meskipun pertemuannya banyak ya, tapi uh, hasilnya itu cuman ada 20, itu tidak jadi masalah. Tapi kalau pertemuannya itu melebihi 25, pasti buat rencana pembelajaran itu mentok sampai 25. Jadi kita harus menambahkannya dulu di pengaturan kelas, tambah uh, berapa kali pertemuan ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, bagaimana cara mengisi rencana pembelajaran. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.